Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalur cinta Rofa. Woi. Ini entah episode keberapa tapi yang pasti tetap hal-hal yang positif yang selalu kita bagikan. Subscribe, like, komen dan pokoknya ikuti terus jalur cinta Rofa bersama channelnya Gus Fuad. Nah, di sini kita akan ngobrol, tema kali ini adalah pemimpin hebat. Seorang pemimpin hebat itu adalah dia orang yang memang bisa memimpin sebuah entah komunitas, entah sebuah negara atau apa lain. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi, perkenalkan di sebelah saya. Assalamualaikum Gus Fuad. Waalaikumsalam. Kenapa harus saya kenalkan? Takut saya lupa. saya suka khilaf kadang. Suka lupa diri ya. Dan yang di sebelah saya ada juga Bang Arman. Apa kabar? Alhamdulillah Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Iya. Acara ini masih disponsori oleh Air Solawat. Iya. Menyehatkan jiwa dan raga. Iya, minum dulu. Kok jadi gini ya? Ini Jose peminum kabeh tadi. Drunken Master. Drunken Master. Ya, pemimpin hebat itu adalah seseorang yang memang harus dicari dan ada di sebuah lingkup dari lingkungan ataupun dua komunitas dan ataupun sebuah negara. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Gus Fuad dan juga ada Mas Arman, Pak Yai, saya boleh sungkem dulu sama pisang ini. Ini adalah pisang raja. Ada pisang raja kita harus sungkem. Karena raja itu seorang pemimpin. Dan pemimpin ini agak sedikit sulit. Sudut pandang seorang Pak Kiai. Pemimpin itu harusnya seperti apa sih? Langsung aja kalau saya mau bisa loh dikaitkan pisang sama pemimpin. Ampun, tadi Mas Obi. Pisang raja itu bisa aja dimasukkan ke tema itu. Padahal pisang loh. Oh, berarti pemimpin yang baik itu adalah orang yang suka, pemimpin yang suka makan pisang. Iya. Nek makannya nggak cuma pengen pisang ya, pengen pindoin tuh. Waduh, maaf ya. Jokes plesetannya jambil, mohon maaf nih. Nggak ada materi lagi. Tapi aku nggak kayak gitu kok, serius. Nggak cuma pisang, nasinya mana? Kopi. Waduh. Oh, kok seneng kopi ya? Yang kok mana? Selemu ya. Oh iya. Pak Yai, gimana Pak Yai mengenai pemimpin yang hebat? Sayyidul Qaum khadimuhum kan itu. Pemimpinnya sekelompok orang itu adalah pelayannya kelompok orang itu. Kan itu. Jadi makanya dulu itu di Indonesia kita udah abdi masyarakat kan itu ada semboyan-semboyan seperti itu. Jadi selama dia melayani yang dipimpin sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, maka dia adalah pemimpin yang baik. Gitu. Tapi kalau dia lupa sejenak saja begitu, berarti dia melupakan itu menjadi pemimpin yang baik. Tapi kan ada istilah pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pemimpinnya baik. Ya kalau sekarang buah jatuh dari enggak juga, itu codot tuh ngambil buah terus bawa. Pindah di sana. Iya, jatuhnya di sana. Codotnya ke situ dong. Oh ini ya. Buahnya. Saya buahnya. Suka lupa. Ih, Pak Kiai gemesin. Ini belum pernah lihat nih. Ini pokoknya cuman ada di Gus Fuad channel ini di Jalur Cinta Rofa, seorang kiai dengan fun, dia bisa ngerokok di sini, dia bisa ngopi di sini, dia bisa santai sejenak tapi memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada. Kenapa kita berbicara tentang pemimpin yang hebat? Karena beliau ini ada juga pemimpin Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Sudah berapa lama, Pak? Pondok itu ada tahun 2000. Tahun 2000. 20 tahun ya. Baru lahir saya, Pak. 20 Iya. tahun. Oh, kamu waktu itu masih ibumu lagi hamil kamu? Iya, saya baru lahir. Iya ya. Jadi usiamu berapa sekarang? 35, Pak. Ini, mohon maaf nih. Ini kalau saya jadi seorang pemimpin, anak buahnya seperti ini, saya akan nungguin ya. Mungkin tetel. Iya, jadi gimana tuh? Jadi di sini itu ya kalau soal ini ya. Di sini itu kan semacam tempat pelestarian flora dan fauna. Oke. Iya. Sana Pak, tanpa sana. Udah mulai berani seorang Arman ya. Jadi kalau ya itu tadi, pemimpin itu selama dia mengerahkan semua daya upaya untuk melayani yang dipimpin, ya selesai kan gitu. Bahwa breakdownnya nanti harus begini. Iya memang begitu sih gitu. Kalau di zaman modern kan pemimpin itu kan tidak tunggal, tapi kan kolegial semua. Bahkan ya kan ada kekuasaan, ada pemimpin yudikatif, legislatif dan sini. Aktif. Legislatif aktif. Nah, aktif yang kalau mahatli kan. Legislatif. Urung dicas. Orang aktif, pemimpinnya aktif. Iya kayak gitu. Jadi selama dia
berusaha sebaik-baiknya dan Eksekutif, mendengar. yudikatif, legislatif ya. Iya, jadi ya enggak memang sih masing-masing pemimpin itu apa ya? Kalau kita mau bicara target ya, targetnya apa, tercapai atau tidak. Nah, itu kalau dianggap baik kalau tercapai kan gitu. Kayak misalnya kalau di Liga Inggris itu ya, pelatih itu kan targetnya misalnya sekian kali menang macam-macam. Dia kan mimpin. Kenapa saya sebut Liga Inggris? Karena Liga Inggris itu pelatih sekaligus manajer kan itu. Jadi dia mimpin itu kalau nggak mencapai target dianggap bukan pemimpin yang baik ya diganti kan gitu. Jadi kira-kira kayak begitu. Kalau tujuannya itu apa? Tujuan apa yang hendak dicapai dari sekumpulan orang yang punya pemimpin itu, oh menuju begini. Tercapai enggak? Tercapai berarti dia baik. Enggak tercapai berarti dia belum baik. Cuma gitu aja. Sebagai pemimpin udah menjadi pemimpin yang baik atau? Kalau saya kayaknya di atas presiden lah. Karena saya itu memimpin 4 istri ya. Wangel loh Mas Wi, tenan. Memimpin 4 istri itu lebih sulit daripada memimpin 4 negara. Nah, iya. Mau coba Mas Obi mau coba? Ibu Pertiwi kan mau siji ya, berarti kan 4 negara. Padahal aku nduwe 4 ibu Pertiwi. Ngeri loh ya. Ngeri Mas Wi. Bener. Ada rencana mau nambah istri Mas Obi? Saya mengenai hal statement mengenai 4 istri ini. Iya. Ingat buat kalian semua, kalau tidak sanggup 4 istri, 5. Pancasila. 5 Pancasila, malah bahas Pancasila. Loh iya apa namanya kita ngelihat sudah merasa kadang nih pribadi misalnya saya masih kurang nih di pondok pesantren ini sebagai seorang pimpinan pondok pesantren. Apa-apa ada masalah di pondok pesantren ini Pak Yai. Kebaikan untuk pondok pesantren ini Pak Yai. Bebannya berat gak sih sebagai, kita gak usah bicara jauh-jauh deh. Pekerjaan Pak Yai sendiri sekarang ini berat apa enggak? Berat banget. Ya kalau saya itu enggak nganggep masalah sih semua masalah. Iya. Jadi masalah itu misalnya ada teman datang mbak masalah ya tak kasih saran aja sebisa-bisa saya. Kalau dia percaya, dia tersugesti, ya selesai juga. Seandainya dia tidak percaya masalahnya enggak selesai-selesai, nanti kalau dia mati kan selesai juga. Ini nggak selesai ini. Masih hidup ini. Saya nggak punya masalah. Karena Nggak mungkin. Kamu 3 tahun kesini katanya 3 tahun. Iya, saya nggak punya masalah. Saya suka buat masalah. Orang lain. Iya. Saya sih nggak masalah. Orang lain yang masalah sama saya. Tolong jangan ditiru bagian yang ini ya. Ini edukasinya positif. Dengan hadirnya Arman tetap positif sih. Kalau memang sudah positif pastikan laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi pemimpin itu kalau seperti sapu lidi itu sapu lidi. Jangan ada lagi. Tak tuntut. Oh nggak tahu Pak, mohon maaf saya anak milenial. Itu lagu kayaknya tua sekali. Iya, ini dia ini. Oh iya sapu lidi. Ya oke sapu lidi. Jadi kayak sapu lidi itu pemimpin ya. Itu yang mengikat. Berat ya betul. Iya kan gitu. Kalau ini kuat bagus ya, ini jadi kuat kan gitu. Kalau ini lemah ya nanti pada ucul sendiri-sendiri lepas gitu. Lepas ya. Rusak dan seterusnya. Kira-kira kayak begitulah. Tapi pada prinsipnya pemimpin itu yang penting mendengar. Kan? Ya mendengar suara anak buahnya. Ya. Perkara setelah mendengar tidak diapa-apain juga nggak apa-apa. Yang penting udah mendengar. Dengan mendengar itu berhubungan. Masukan atau apa? Iya. Kira-kira realistis bisa dikerjakan misalnya. Tapi kan kadang ada juga pemimpin yang egois. Ngomong apa sih anak buahku misalnya gitu. Jadi kalau tadi kriteria pemimpin yang baik itu misalnya saya punya anak buah istri 4 anak. Piro anakku lali kan? 6 atau 7? 6 yang dalam proses. Nah itu misalnya gitu ya. Mau angkat anak Pak, ini Obi mau diangkat anak. Iya. Abot banget. Jadi selama ini Pak Kiai kayak gitu sama aku. Pak Kiai nggak tahu sakitnya aku. Ketika aku ini cuma intermezzo. Karena kalau intermezzo bukan Inter Milan. Jadi tadi ngomong apa lu? Ini malah nggak jadi Iya. Gimana? Jadi mengenai apa sih? Jadi misalnya mendengar anak buahnya usul begini, istri 4 tadi anak 7 misalnya dengerin gitu atau. Nah semua didengarkan, kemudian semua didiskusikan mana yang paling masuk akal. Ya kita pemimpin harus berani. Diskusi. Ya diskusi. Kemudian pemimpin harus berani menyimpulkan, berani mengambil keputusan di antara suara-suara. Berarti pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat kita mulai dari keluarga dulu. Seorang ayah itu berarti seorang pemimpin. Pemimpin harus berdiskusi. Rasulullah melakukan hal itu. Seperti beberapa episode yang lalu kita pernah bahas. Nah kalau dia ngerasa aku udah bener tapi anaknya ada yang protes. Bapak nih main terus nggak pernah
kerja terus misalnya gitu. Itu anaknya Mas Obi yang protes? Iya, saya iya. Oh, iya. Ini curhat, saya curhat. Jangan diomongin, orang udah tahu. Jangan diomongin. Saya nggak bisa emosi di bagian podcast ini. Saya ini diciptakan untuk jadi orang baik, Mas Arman. Tolong ya. Saya sangat suci sekali. Suci ke stand up comedy aja. Gimana TV apa ya? TV Mas Obi itu. Jadi itu menandakan bahwa itu tidak terjadi proses hearing mendengar. Hearing ya? Bahasa Inggris ya? Ini musik, anak musik kan hearing tuh. Hearing ya? Tidak ada hearing. Hearing, nici, Hearing. Itu itu mah jadi capres itu. Capres ya. Ya mending jadi capres daripada cap jempol, mending jadi capres. Mending jadi capres. Iya. Cap 3 jari. Cap 3 jari. Wah, iklan belum masuk. Jangan. Diedit di bagian cap 3 jari. Kalau Anda berani bayar, kita tidak berani. Jadi kira-kira kayak begitulah. Jadi baik buruk itu kan sebenarnya secara umum bisa bisa di ini ya. Tapi kadang-kadang kan begini fenomenanya itu sekarang itu kalau kita melihat itu ada sekelompok orang itu yang nggak mau terima terus. Jadi dia minta dikasih bunga mawar, dia minta melati, dikasih melati, minta bunga mawar lagi. Balik lagi. Ya terus saja. Ya. Pokoknya ada anak buah jenis yang memang Suloyo gitu. WTS, Waton Suloyo. Karena kalau begitu itu ya itu sunatullah, jadi biasa aja kan gitu. Bagian dari warna-warni kehidupan. Ya. Kan gitu. Jadi kalau kita lihat sosmed itu kan banyak yang protes nggak karu-karuan apa aja, semua serba disalahkan kan gitu. Nah, itu memang ya udah dipandang santai aja. Saya jujur aja banyak belajar dari Pak Presiden kita. Pak Jokowi itu dia apa-apain juga santai orangnya kan gitu. Nah itu menurut saya bagus itu. Ya. Tapi gini skupnya kecil dari keluarga. Tadi kan Mas Arman bilang, oh itu punya Mas Obi ya pengalaman pribadi. Iya saya akuin hal itu. Tolong, ya kita akuin. Ada satu statement yang ngebuat agak keganggu sebagai saya pemimpin keluarga. Anak saya yang cowok nih, kan dia agak gemuk tuh. Terus aku bilang, kamu kurusin dulu lah, biar makanmu jangan terlalu banyak. Ngapain kurus? Abi aja gemuk. Berani dia. Saya nggak gemuk, saya gempal nak. Bentar Mas Obi, iklan dulu. Oke, acara ini disponsori oleh Pisang Raja. Pisang Raja, mantap banget. Dan pengen banget sih ada endorsement. Gak akan mungkin ini endorsement di sini, gak akan mungkin. Ini podcast diciptakan bukan buat duniawi tapi akhirat ini. Wah, penontonnya malaikat. Iya. Kita nanti insya Allah di surga buat ini. Nah, podcast di surga. Jadi permintaan pertama di surga itu apa mintamu Mas Obi? Bikin podcast. Bersama Gus Fuad, Jalur Cinta Rofa. Tapi ini kalau putranya Mas Obi itu berani protes seperti itu menunjukkan bahwa Mas Obi sebagai pemimpin sudah baik. Pemimpin yang baik itu anak buah berani protes. Yes. Kan gitu. Kalau anak buah sampai nggak berani protes itu mungkin dia tiran. Ada pressure tiran takut. Mungkin. Anak saya nggak berani protes Pak. Misalnya masih bayi ya. Yang ini bukan, kalau anak yang nggak berani protes ini bukan tiran ini. Ini lebih ke tiram, saus tiram. Betul. Kenapa kok bisa kalau semakin dia protes kok bukan dianggap menjadi bagus? Ya karena pemimpin itu tidak membuat takut anak buahnya. Kalau dia nggak berani protes berarti dia takut. Menarik nih. Kan itu. Dan takut itu kan bagian kerjaannya hantu, bukan kerjaan kita. Kan gitu. Kalau pemimpin hantu, Nah, itu ini kamu dengarkan ini penting untuk kamu ya. Pemimpin hantu itu harus menakutkan. Nih, karakter ini yang dibutuhkan. Karena aku memang tercipta menjadi orang yang baik. Master. Pemimpin hantu. Iya, oke. Terus. Ya kalau terus nabrak. Wah. Ngel lagi. Tolong Pak Yai jangan bercanda, Bapak harus yang serius ya. Urusan bercanda kita berdua. Kalau kita bercanda Pak Yai Marsanda. Maaf. Jadi apa protes? Marsanda. Ya. Tak bilangin nanti. Jangan. Bun, mohon Pak Bun ini Bun, enggak Bun. Pak Yai, protes kok bisa jadi hal yang baik. Tapi kan gini, sempat dia protesnya, aku curhat aja. Kita bebas kok di sini, curhat aja. Iya, Abi, dia manggil saya Abi. Aku bilang Abi, kok tetangga tanya, kok manggilnya Abi? Iya, aku kan ayah Obi. Iya. Daripada dipanggil babi. Aku harus bagaimana netizen? Aku harus tetap bersabar. Seperti Bapak Jokowi. Iya.
aku kasih solusi. Iya kamu boleh agak gemuk makan banyak boleh, tapi kamu olahraga. Ya dia ngikutin. Jadi kayak ada sebuah solusi, bener gak sih Pak? Iya, dari protes itu kan ada dialog, Iya. ada diskusi. Dari situ ada kesimpulan, kan gitu. Ada proses berpikir bersama, kan gitu. Jadi kalau pemimpin semua anak buahnya takut, ya repot gitu loh. Kalau Rasulullah sendiri bagaimana sebagai seorang pemimpin? Biasa sahabatnya itu bertanya protes itu biasa, nggak apa-apa. Yang penting itu protesnya itu dalam rangka mencari kejelasan, mencari pemahaman yang lebih dalam kan gitu. Kalau protes asal suloyo ya itu lain lagi. Kamu dia itu memang nggak mau nurut kan. Oh di zaman Rasulullah udah ada suloyo? Ada suloyo. Suloyo. Anak mana itu? Suloyo, Di Mekah apa di Madinah tuh suloyo? Suloyo ini anak Mekah. Ya orang Jawa, Jawa. ditendang ayahnya, terbuang sampai jatuh di harapan itu. Terus di sana bikin gara-gara itu. Jadi bagus kalau ada anak itu berani protes sama ayah itu artinya satu, anak itu cerdas. Kan itu. Yang kedua, ayahnya tidak menakutkan. Ayahnya bukan jenis ayah hantu. Kan, Ayah Anda. Iya. Dan bukan ayah pengganggu, ini ganggu itu. Anaknya ini balita. Dia itu sekarang jadi saudara satu susuan sama anaknya. Wah. Saya suka dan bertiga. Ini punya anak masih bayi, terus ada istri, saudara. Sepersusuan. Aku nggak paham sekali. Mungkin Pak Yai saya terlalu bodoh di sini. Seperti lagunya Terlalu ada. lugu. Mau jadi saudara sepersusuan saya? Jangan. Walah, bajing. Untuk hal itu mungkin bisa dipertimbangkan. Kayak kurang ajar Pak Yai loh. Bahas susah susu. Orang anak ini nyusui orang karo ibune. Iya, pakai botol. Karo sapi. Iya. Botolnya gentenan. Kemasannya lebih bagus yang itu sih memang. Ini tadi kalau udah dengan anak oke lah ada problem itu. Kalau Mas Arman belum karena mungkin masih bayi belum bisa berdiskusi. Kalau sama istri Pak Yai, gimana seorang pemimpin yang baik terhadap istri? Wah ya pemimpin yang baik itu kalau istrinya banyak ya remuk mas. Jadi... Gak usah curhat, saya gak nanya. Mohon maaf. Udahlah. Memang kayak gitu. Udah tenang. Terlalu menusuk. Tenang. Saya nggak nanyain bagian itu. Ini kan belajar ke yang lainnya. Ini loh kayak gini. Aduh, ini sebenarnya acara apa sih sebenarnya ini? Nggak jelas itu. Ini acara Jalur Cinta Rova. Jadi biasakan kita itu menjadi pemimpin itu jangan bikin takut lah gitu kan. Iya. Pemimpin dan bedanya. Kalau segan apa sungkan gitu bisa nggak maksudnya? Kalau banyak segan nanti akibatnya Kenyang itu segel. Iya. Ini penonton kita nasional loh, bukan Jawa loh. Iya. Dia nggak tahu segan ya. Segan iya. Iya. Kalau panas banget itu kita minum segan. Oh iya. Air segan. Segan. Iya. Segan. Itu enak. Sebentar, saya tanya ke Google. Oh, iya. Google, apa itu segan? Terus dia jawab, oh aku pun haus. Wah podo wae. Ternyata Google-nya anak pleret. Segan itu kan degan. Iya betul. Nah, kan gitu tuh. Apa yang mau degan? Ya tadi Ini makin nggak bermutu ya caranya. Ini sekarang cerdas ya. Berarti Udah mulai. kita sebagai pemimpin itu berarti baik. Karena dia berani protes. Sudah. Iya. Iya. Padahal apa-apa yang ngeredaknya dikai segan mau orang atau protes iki. Nasi mana? Berarti kita apa gitu. Iya, tadi kan ke istri tadi nih balik lagi ke istri yang tadi ini kan buat teman-teman yang nonton sekali lagi kita ingatkan subscribe, like, komen pokoknya tayangan ini seru banget. Kita ngebahas apapun. Jadi buat kalian yang ingin ngasih pertanyaan di episode berikutnya jangan biarkan kita yang bertanya. Biarkan kita bekerja. Ya, oke. Pak Yai, tapi kan memang ada yang sungkan. Misalnya kayak gini. Misalnya saya habis kerja capek nih. Saya kerja capek, saya pulang. Saya memang kebetulan bolak-balik ya Jakarta Jogja misalnya gitu sebelum pandemi ini jadwal saya luar biasa. Begitu saya pulang ke rumah, saya cuma WhatsApp istri saya. Siapin kamar, tutup jendela buat nyaman, buat dingin. Abi mau istirahat. Misalnya gitu ya. Saya sampai rumah, mandi segala macam istirahat. Dia nggak berani ganggu sama sekali. Gini, dia menghargai saya bekerja. Walaupun ada siapapun yang cari, dia pasti tahan. Misalnya telepon Abi ada gini-gini. Dia tahu aku istirahat udah capek nih. Rasa segan untuk membangun itu kadang perasaan takut segala macam. Apakah itu menjadi itu bukan rasa takut itu kan apa itu jenenge manajemen ya. Manajemen
memprotek yang dicintai. Ya dia memahami Jadi sih. berarti istrinya Mas Obi itu cinta kan? Cinta itu kan melindungi. Iya. Kenapa cinta itu melindungi? Karena kita di acara Jalur Cinta Dova. Wopot. Aku bukan yang itu loh. Kalau itu bukan rasa takut, itu ekspresi dari cinta. Oh, ini cintaku lagi capek macam-macam, harus saya lindungi, cintaku sudah request begini, saya harus gitu. Jadi itu bukan rasa takut. Jadi Mas Obi pancen ngaten. Saya bukan orang yang suka dipuji Pak Yai. Tapi karena saya bukan syekh. Iya, itu Saya puji banget. Wah, rapaham. Nyangkut toh. Tadi kan saya kami dipuji, saya bukan syekh gitu. Itu kan kalau gitu karena kalau Mas Obi bawa pulang uang kan, bawa duit. Enggak, saya enggak mesti bawa pulang uang. Coba kalau enggak. Enggak menurut ini anak muda sekarang apa-apa diukur sama uang. Ingat Mas Arman dimanapun yang berada yang nonton ini, jangan pernah menganggap semua apapun dengan uang. Oh, iya. Harus dengan money. Iya. Karena mohon maaf nih Pak Yai, hati yang tulus hancur oleh fulus. Tapi memang menarik sih begitu ada diskusi. Sekarang ini kayak kita lagi ada usaha gitu ya, ada sebuah usaha yang kita lakukan. Terus aku serahkan kepada istriku. Terus aku bilang, dia tetap nanya, dia sebagai aku pemimpin, mungkin dia tetap nanya, Abi ini gimana ya, baiknya segala macam. Ada diskusi tentang pekerjaan itulah. Kita ya alhamdulillah selama ini sudah hampir 15 tahun berumah tangga, ya alhamdulillah tidak ada masalah yang terlalu signifikan seperti apa. Tapi ada hal-hal seperti itu yang kadang tuh nggak nyampe gitu. Misalnya gimana ya, aku tak takon karo koncoku misalnya apa, terus kasih solusi seperti itu. Itu gimana menurut Pak Yai sebagai Kok nggak nyampe kenapa? Ya karena bukan kapasitas aku. Misalnya tentang sosial media. Bentar ya Bun, aku tanya dulu ke temanku, baru aku kasih solusi misalnya gitu. Kan dia nganggapnya gitu, aku tanya apa-apa kok belum bisa jawab misalnya gitu. Padahal kan kita nggak mesti harus sebagai seorang pemimpin tahu semua tuh Pak Yai. Betul, dan kalau Gus Mus itu bilang salah satu ciri pemimpin yang tidak baik itu kalau ditanya apa saja pasti bisa menjawab. Jadi Mas Obi udah benar, Mas Obi sebentar ya saya tanya dulu. Karena Mas Obi memang tidak bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab ya bilang saya belum tahu, saya cari tahu dulu. Ya, kan betul. Kalau kadang-kadang kan begini, pemimpin supaya kelihatan hebat terus, dikasih pertanyaan apa saja pasti menjawab. Tapi ngawur. Kan gitu. Itu berbahaya kayak begitu. Jadi memang Mas Obi pancen ini. Luar biasa. Ini masalah pemimpin tadi itu, pemimpin itu yang berat itu cuman huruf N-nya aja. Karena kalau tanpa N dia cuma menjadi seorang pemimpi. Nah itu. Ini N apa? Boleh tepuk tangan. Jangan malu-malu. Hey, sorry. Kutipan tadi saya ambil di Pinterest. Banyak itu kutipan-kutipan itu. Mas Arman pernah punya masalah dengan istri gak? Maksudnya berkaitan sama diskusi kita gak usah bicara orang kedua, orang ketiga gak perlu lah. Oh gitu ya. Berat kalau untuk 4 kayak Pak Yai gak akan kuat. Udah 1 aja dulu. Ya, itu tadi saya istri saya nggak bermasalah, saya yang bermasalah. Nggak kenapa? Kan pasti nanya. Kalau ada masalah pasti ada diskusi segala macam. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan hal-hal positif, menularkan hal positif kepada istri bahkan ke anaknya kan. Pak Yai kan kayak gitu. Kalau jenengan gimana? Saya sih menikahnya baru ya Mas, jadi belum ada masalah dan kayaknya nggak akan ada masalah. Amin. Pancen ngaten. Mau ngobrol apa? Tanya-tanya sama Pak Yai. Itu tadi ya. Jadi saya cerita Mas Obi dengan istri, interaksi Mas Arman dan semua itu kalau didasari cinta itu selesai. Pemimpin mencintai anak buah mencintai pemimpin, wis keren. Iya betul. Pancen ngaten. Karena ibarat pemimpin itu adalah dia atasan yang harus dihormati oleh bawahannya. Betul. Kebayang Pak Yai, atasan tanpa bawahan adem. Bawahan tanpa atasan molos. Kewer. Mohon maaf untuk menjadi seorang atasan gak usah sombong. Betul. Karena atasan di Bringharjo cuma 15.000. Bahannya batik palsu. Ya kan kayak gitu. Ya. Betul. Ini juga di Pinterest ada ya. Jadi materi-materi ini ada. Saya cuma mengutip, mohon maaf nih. Biar nanti netizen, wah kamu cuma receh, bodoh amat receh. Yang penting manfaat. Itu ada pelatihannya nggak Pak jadi pemimpin yang baik gitu? Kita sebagai orang berlatih setiap menjadi. pagi push ups. Sama sih. Tips. Tipsnya itu
Enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi ya kalau kita mencintai dan dicintai ya selesai. Tapi sebelum kita itu kadang-kadang begini, anak-anak muda sekarang itu menuntut untuk dicintai. Ya, salah itu. Kalau kita mencintai dengan setulus hati, ya nanti cinta itu akan berbalik kepada kita berpuluh kali lipat. Tapi jangan tanyakan apa itu sudah berapa banyak cinta yang kau terima. Wah, ya, Kan itu catat ya. tuh. Jangan tanyakan berapa. Bagi Bung Karno ya toh. Tapi tanyakanlah sudah seberapa banyak kau memberikan cinta. Wah. Nah, anu kan negara ya. Negara ya. Ya toh, nek Kiai Ahmad Dahlan itu jangan tanyakan apa yang sudah kau berikan kepada Muhammadiyah kan itu. Nek Kiai Hasyim Asy'ari jangan tanyakan apa yang sudah kau berikan pada NU kan itu. Kalau kita dengan istri kita jangan tanyakan apa yang sudah diberikan istrimu kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan kepada istrimu, kepada anakmu. Tidak berikan apa-apa ya. Ora apa-apa mah njaluki dite wara tuwa. Angel. Apa ya? Sekarang ini kan ngelihatnya tuh kita dari fakta yang ada di dunia nyata sekarang ini, apalagi mereka-mereka yang bekerja di sebuah perusahaan. Ada yang suka, ada yang tidak suka di seorang pemimpin. Gak usah ke negara dulu deh. Apalagi kejadian negara kita sekarang ini ada pro kontra, ada apa yang lain. Bener gak sih pemimpin itu tidak bisa nyenengin semuanya? Misalnya ada pro yang suka ya gimana ya? Apalagi kebijakan, mengenai kebijakan gitu. Ya jelas tidak bisa. Jelas tidak bisa. Malah ya yang penting itu keputusan itu kan objektif kan gitu. Objektif didasarkan pada pertimbangan yang utuh, yang integral. Ya suka tidak suka itu kalau keputusan itu sudah diambil sedemikian rupa, itu orang normal pasti suka. Kalau yang tidak suka berarti tidak normal. Udah gitu aja. Gampang kan gitu. Normal itu dalam pengertian yang ya dia mungkin ada masalah, itu kan gitu. Jadi kadang-kadang kan begini, saya memarah-marahi Mas Obi, saya membuli Mas Obi di sosial media. Kadang-kadang bukan karena Mas Obi salah dengan saya, enggak. Saya baru berantem sama istri, berantem sama teman, atau duit enggak ada. Lampiasinnya ke saya. Lampiasinnya ke Mas Obi, cuma gitu Oh, bisa gitu ya Pak ya? Ya bisa. Nah ini kan gini, tadi masalah sama istri, masalah sama teman, masalah apa, ngelampiasinya ke saya, yang baca dia. Kok dia yang jadi seneng? Ya memang dia memang gitu Kak. Oh baru tahu Mas Obi, sudah lama berteman Mas. Enggak, ini orang baik, ini pancen Ngaten. Ini buat semuanya deh, biar semua ngerasa seneng terhadap seorang pemimpin. Apa yang Pak Yai ingin sampaikan? Ke masalah apa? Ya siapapun di sana pemimpinnya harus seperti apa, yang dipimpin juga harus seperti apa. Kan ini harus ada, nggak mungkin kan semua tuh nggak win-win solution. Anak buah harus senang, pemimpin juga senang. Apa tipsnya? Ya gini loh, kalau pemimpin kita kan mencintai rakyat. Nah rakyat tinggal mencintai pemimpin kita, kan gitu. Pemimpin kita kan sudah pusing-pusing mengambil keputusan. Ya rakyat husnudzon kenapa sih? Sabar dikit kenapa sih? Nggak bisa live perform ya sabar sebentar. Kan ini loh. Betul. Ya kayak gitu. Kalau kita itu berpikirnya positif ya pasti enak gitu. Tapi kalau kita menuntut itu jadi namanya tuan penuntut. Ya betul. Kan itu kan repot kayak gitu. Nah kalau faktanya, apakah benar seorang pemimpin itu harus laki-laki? Ya enggak juga. Enggak juga. Ya? Setiap orang adalah pemimpin kata Nabi. Setiap orang adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dan seterusnya itu kan kaitannya dengan relasi suami istri. Kan itu. Karena suami itu laki-laki itu cenderung lebih rasional, perempuan cenderung pakai perasaan kan gitu. Laki-laki itu cenderung murah hati, istri itu cenderung menahan kan gitu. Laki-laki itu cenderung suka memberi, istri itu cenderung menahan kan itu kan udah ilmu psikologi menjelaskan gitu. Tapi kalau untuk era demokrasi seperti sekarang ini kan nggak ada pemimpin tunggal kok. Kecuali bentuk-bentuk kerajaan gitu. Kerajaan aja juga nggak independen raja itu. Betul. Jadi ya kayak gitu itu kan tugas aja atau tugas mengambil keputusan, tugas macam-macam itu ya secara rasional bisa kita pertimbangkan. Ini mengenai si perempuan tadi ya. Kenapa juga di sinetron-sinetron itu rata-rata ibu-ibu atau istri dari sebuah film sinetron itu sabar-sabar di film sinetron itu. Kenapa? Karena dia dibayar.
Jadi kalau pengen istri sabar, bayaran ya Pak ya. Dibayar aja. Kenapa kita bicara masalah istri tadi? Karena memang istri itu kaitannya memang tidak cuma satu, harus 3. Is 1, is 2, is 3. Ya jadi 3. Bapak udah over 1. Bapak udah over 1. Bapak udah kelebihan. Bapak udah kelebihan. Mohon maaf ya. Is 4 berarti, is 4 sebenarnya. Jadi kembali lagi ke masalah pemimpin, baik dia wanita, baik itu pria, yang pasti semua berhak menjadi pemimpin, kata Rasulullah seperti itu. Betul. Dan yang pasti pemimpin di Indonesia ini adalah seorang Kartini. Kalau kita bicara RA Kartini adalah pemimpin melambangkan emansipasi wanita. Makanya banyak pemimpin-pemimpin yang ada. Ada ketua dewan kita wanita atau siapapun menteri juga wanita sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Kartini itu adalah seorang wanita emansipasi di Indonesia yang harus kita raih. Ibu Kartini itu sebenarnya namanya nama aslinya itu Harum. Iya itu kan Harum namanya. Wah Oh, lawas. udah kenal lawas ya? Waduh. Ini anak-anak udah belum tahu. Tapi nggak apa-apa. Usaha dari Pak Yai adalah tetap ibadah buat kami. Satu hal Pak Yai, RA Kartini tiap 21 April dirayakan setahun sekali. Makanya ada nama Hari Kartini. Kalau setiap hari? Kalau seminggu sekali, Hari Car Free Day. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya di Jalur Cinta Rofa. Bye-bye.